berdoa. Bapa dalam sorga, kami menghampirimu pagi hari ini di Minggu Paskah ini, memuji Engkau karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala perjalanan hidup kami. Terima kasih pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Siapkan hati, pikiran kami, dan segala keberadaan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan penguasa-Mu. Berkatilah pemberitaan ini ya Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Tolonglah jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, supaya mereka juga boleh beroleh berkat dari dalamnya. Kuduskan hamba dan semua kami yang ada di tempat ini, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat Paskah buat kita semuanya. Selamat merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus. Ya. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-16. Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ya, kita membacanya bersama-sama. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, nanti ayat 8 kita baca bersama-sama. Kalau sudah mendapat, saya mulai dengan ayat yang pertama, Markus pasal yang ke-16. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka menguburkan dia." Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Sama-sama ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa dengan siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 Injil yang disebut dengan Injil sinoptik yang menyoroti Yesus dari sisi yang sama. Ya. Dan ada satu Injil lagi yang disebut dengan Injil Yohanes, ya, yang mungkin lebih banyak menyoroti nih hal-hal yang bersifat kealahan daripada Tuhan, ya. Nah, hari ini kita melihat dari 3 Injil itu, ya, dari 3 Injil sinoptik itu, saya melihat bahwa Markus ini agak berbeda sorotannya tentang kebangkitan Tuhan daripada Matius dan Lukas, ya, Matius dan Lukas. Makanya dikatakan catatan Markus mengenai peristiwa kebangkitan Yesus dan pasca kebangkitannya memang agak berbeda dibandingkan dengan catatan di Injil-Injil lain. Nah, kesan yang kita tangkap pada waktu kita membaca ayat 1 sampai 8a itu adalah narasinya yang seperti terputus seperti itu. Ya. Karena ayat 8b sepertinya penutup yang berdiri sendiri sebagai kesimpulan pasca kebangkitan. Jadi sebenarnya 8b yang kita baca tadi itu yang Yesus memberitakan memberitakan Injil itu bersama dengan murid-muridnya, itu sebenarnya sesuatu yang berdiri sendiri seharusnya. Tetapi saudara, kita melihat di sini Lembaga Alkitab Indonesia merangkainya menjadi satu. Lalu ayat 9 sampai 16 adalah kisah-kisah pasca kebangkitan Yesus sampai kenaikannya sebagai upaya yang dikatakan mengharmoniskannya dengan Injil-Injil lainnya. Nah, kalau kita melihat sebenarnya Matius punya catatan sendiri.
tentang kisah-kisah kebangkitan Tuhan. Jadi pasca kebangkitan itu dia punya catatan. Lukas juga punya catatan, Yohanes juga punya catatan. Tapi Markus itu pendek sekali. Gak panjang dia menceritakan tentang siapa? Tentang kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat Markus mencatat dua fakta penting mengenai kebangkitan Tuhan. Yang pertama dikatakan peristiwa terjadi pada waktu Minggu pagi buta. Itu yang dicatat dalam ayat 1 dan 2. Yang dicatat dengan menyebutkan beberapa wanita hendak meminyaki tubuh Yesus, yang seharusnya dilakukan saat penguburannya, namun tidak sempat dilakukan karena sudah menjelang Sabat. Ya. Nah, para wanita ini datang sama sekali tidak mengantisipasi kebangkitan Yesus. Tak heran ketakutan dalam ayat 8a itu melihat kubur kosong. Kalau kita membaca di dalam teks kita itu, yang kita lihat tadi, mereka berkata, siapa ya nanti yang menggulingkan batu itu? Ya, siapa yang bisa menggulingkan batu itu? Yang kedua, ketika tiba pintu kubur sudah terbuka ternyata. Nah, ini yang mengagetkan mereka. Di dalam kubur mereka menemukan sosok yang sebenarnya adalah malaikat. Ia berkata kepada para wanita itu berita kebangkitan Yesus. Dalam ayat 6 dikatakan, dan memerintahkan mereka mengabarkan berita itu kepada murid-murid lainnya, dan khususnya Petrus, dan mengatakan pula bahwa Yesus menantikan mereka di Galilea. Nah, jadi sorotannya, kembali lagi saudara ya, sorotannya hanya kepada apa? Kepada dua hal saja. Yang pertama dikisahkan tentang wanita yang pergi ke kubur, dan yang kedua adalah kubur yang sudah terbuka, yang kosong, yang di dalamnya ada malaikat. Nah, dalam ayat 8b sebenarnya menyimpulkan bahwa setelah mengatasi rasa takut, mereka memberitahukan peristiwa itu kepada para murid lainnya. Makanya dikatakan berita kebangkitan Yesus kemudian menjadi isi utama berita Injil. Hal signifikan yang kita pelajari adalah perubahan dari takut menjadi berani memberitakan Injil sampai ke ujung dunia dan sampai sekarang ini, dan sampai Yesus datang kembali. Itu pesan yang kita lihat di dalam ayat 8b itu. Karena dikatakan Yesus setelah kebangkitan dia juga menampakkan diri, dia juga menceritakan tentang kebangkitan itu. Makanya saudara, gak ada hukum di dalam dunia ini yang bisa menolak kebangkitan Yesus. Nanti Paulus dalam teologianya itu, setelah dia mengatakan bahwa Yesus itu mati, dikuburkan, bangkit, ada satu kata kunci yang luar biasa yang dikatakan oleh Paulus itu, dan menampakkan diri. Saudara ingat baik-baik itu, dan menampakkan diri. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus itu dicatat oleh sejarah, dibuktikan oleh sejarah. Jadi tidak hanya sekedar dilihat oleh wanita-wanita ini, tidak, tapi dibuktikan oleh sejarah yang sangat kuat sekali. Makanya orang yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit akan dapat mengatasi rasa takut dan gentar mereka karena tidak memiliki pengharapan sejati. Tapi pada waktu mereka bertemu dengan Yesus yang adalah sumber kehidupan itu, dia pasti akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Dan itu yang dialami oleh siapa saudara? Yang dialami oleh Paulus juga. Ya, lihat itu. Begitu gencar dia menganiaya jemaat, tapi lihat, begitu dia ketemu dengan Yesus, tidak ada alasan untuk menolak Yesus. Tidak ada alasan untuk berkata tidak di dalam iman percayanya. Dia berjalan sepenuhnya mengikut Yesus. Oleh karena kebangkitannya adalah kehidupan bagi dunia, maka dikatakan jangan pernah takut dan mulailah pergi memberitakan kebangkitannya. Ya, makanya dia dikatakan kepada kita pagi ini, ya, kebangkitannya adalah kehidupan bagi dunia. Kebangkitannya adalah kehidupan bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau kebangkitannya adalah kehidupan bagi dunia, apa yang harus kita lakukan untuk itu? Ada dua hal yang dicatat dalam bagian ini. Yang pertama dikatakan jangan takut. Ini kata kunci yang paling luar biasa. Ini kata dari malaikat. Ya, jangan takut. Artinya begini, kematian dan kebangkitan Yesus bukan hal yang menakutkan. Ya, kematian dan kebangkitan Yesus bukan hal yang menakutkan. Kematian dan kebangkitannya seharusnya meneguhkan iman dan kepercayaan kita. Makanya kalau sudah melihat dalam 1 Korintus 15 ayat 4 dikatakan bahwa ia telah dikuburkan
dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ingat khotbah saya pada Jumat Agung yang saya katakan bahwa Yesus mati sesuai dengan kitab suci. Dan sekarang juga sama, dia bangkit sesuai dengan kitab suci. Ya, ia telah bangkit dari kematian sehingga kepercayaan kita tidak sia-sia. Paulus katakan, sia-sialah iman percayamu kalau engkau hanya percaya kepada Yesus yang mati saja. Tapi kita harus mempercayai Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Ya, karena di sana kekuatannya, saudara. Ya, kalau dia hanya mati saja dan dia tidak bangkit, maka tidak ada efeknya buat keselamatan kita. Justru saudara, yang membuat berefek untuk keselamatan kita adalah karena dia mati, dia korbankan dirinya, tetapi dia yang berkorban itu, dia bangkit. Hal ini yang dikatakan oleh malaikat kepada para wanita yang datang ke kubur kosong itu. Detik-detik terakhir Yesus di dunia, kita bisa melihat bahwa dia sangat menghargai pelayanan dari siapa? Para perempuan. Karena yang datang pertama kali, jangan lupa saudara, yang datang pertama kali ke kubur Yesus itu adalah para wanita. Ya, para wanita. Dan hampir semua di dalam Injil dicatat bahwa wanita-wanita itu datang. Di Injil lain mungkin wanita-wanita itu diikuti Petrus ceritanya. Tetapi di dalam Markus saudara diceritakan kepada kita bahwa ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan satu lagi adalah Salome. Ya, itu semua adalah wanita-wanita yang dikatakan ketika Yesus disalib, beberapa perempuan itu tetap memperhatikan meski dari kejauhan. Tetap memperhatikan meski dari kejauhan. Jadi wanita memang saudara harus bersyukur bahwa ada keistimewaan rasa peduli yang yang dicatat oleh Alkitab, yang ditunjukkan dalam pelayanan dari para wanita. Ketika Yesus dikuburkan, dikatakan Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus pergi melihat tempat Yesus dimakamkan. Itu dalam Markus 15 ayat 47. Kalau saudara membaca di sana. Dan setelah dia pergi ke sana, besok paginya dia keluar lagi untuk pergi ke mana? Ke kubur itu. Nah, perempuan-perempuan itulah yang sejak pagi-pagi bergegas pergi ke kubur Yesus. Untuk apa? Mengurus jenazahnya. Itu yang dikatakan di dalam ayat 1 dan 2 itu. Jadi kedatangannya sebenarnya ke kubur itu dia hendak merempah-rempah Yesus. Ya, memberi rempah-rempah. Cuman kadang-kadang kan orang Batak salah menanggapinya ya. Ya, salahnya kita orang Batak menanggapinya karena dikatakan pergi ke kubur gitu. Ya, lalu kalau di kampung ini kita beribadah di kampung kan ini rame-rame pergi ke kubur semua ini pasti Paskah. Ya enggak saudara ya. Pergi ke kubur pasti rame-rame. Kita aja yang enggak pergi ke kubur rame-rame ya. Kan seperti itu saudara. Nah, meskipun mereka sadar bahwa mereka tidak mampu menggulingkan batu pintu kubur dan bingung siapa yang akan melakukannya, namun mereka tetap pergi juga. Nah, ini keunikannya. Dia udah tahu nggak mungkin, karena kan disegel itu kan, batu itu kan disegel. Dan mereka udah tahu nggak mungkin, tapi pergi juga. Ya, kebingungan mereka sebenarnya tidak berlarut. Karena apa? Karena batu pintu kubur itu telah terguling. Ya, yang mengejutkan adalah kehadiran seorang muda di sana. Yang dikatakan bahwa orang muda itu adalah siapa? Adalah malaikat. Ya, dan dikatakan kalimat yang dikatakan oleh malaikat itu sangat bagus sekali. Jangan takut. Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia sudah bangkit. Saya rasa saudara, waktu Yesus lahir, malaikat berkata kepada Maria ibunya, jangan takut. Dan waktu Yesus bangkit, kalimat yang sama juga digunakan oleh malaikat untuk menguatkan para wanita itu dengan kata, jangan takut. Dalam terjemahan bahasa asli dikatakan sebenarnya yang paling bagus adalah berhentilah untuk takut. Karena apa? Karena kubur itu kosong. Karena Yesus bangkit. Karena ada pengharapan baru bagi kita. Karena ada jaminan baru bagi kita. Makanya dikatakan jangan takut. Ketakutan harus dibuang dari dalam hidup kita, saudara. Kita tidak boleh tinggal dalam ketakutan.
Kita adalah orang-orang yang punya pengharapan yang baru di dalam Dia. Kebangkitan daripada Yesus itu memberikan pengharapan yang baru kepada kita. Karena adanya pengharapan yang baru inilah, makanya malaikat katakan, jangan takut. Ya kan? Jangan takut. Karena apa saudara? Mayat itu tidak hilang. Tadi pagi saya membaca menurut versi daripada Yohanes tentang kebangkitan Yesus dalam renungan pagi saya. Ya, itu paling unik lagi. Semua kain peluhnya katanya, kain yang menutupi membungkus Yesus itu dilipat rapi. Jadi dia bangkit itu saudara, bukan kayak kita yang langsung loncat dari tempat tidur kita, tidak. Tapi dilihat dilipat rapi dan ditaruh di pojok. Yohanes mencatat itu. Tadi pagi saya membaca itu dalam renungan pagi saya. Dan kita bisa melihat saudara, kalau dikatakan Yesus tidak bangkit atau Yesus itu dicuri, ini kan fakta-fakta sejarah yang mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri dan lain sebagainya. Nggak mungkin pencurinya melipat kain kafannya dengan bagus dan kain peluh yang di muka ini dilipat dengan rapi. Makanya benar apa yang dikatakan oleh malaikat kepada para wanita ini, jangan takut. Dan ini juga menjadi kekuatan bagi kita untuk perjalanan hidup kita ke depan ini. Melalui perayaan Paskah ini, pesan yang paling utama yang harus saudara ingat adalah jangan takut. Ya, maka dikatakan kebangkitan Yesus itu mengubah perjalanan daripada dunia ini. Karena apa saudara? Orang yang tadinya hanya punya pengharapan yang modelnya kecil, seperti tidak ada pengharapan itu. Sekarang dengan Yesus bangkit, pengharapan itu terbuka bebas. Kepada kita yang tua, kepada kita yang umurnya menengah, kepada kita yang masih anak muda, kepada kita yang masih anak-anak. Kebangkitan Yesus itu menjamin segalanya buat hidup kita. Makanya dikatakan jangan pernah takut. Itu kata-kata yang sangat kuat di dalam Markus itu. Berhenti untuk takut, berhentilah untuk takut. Jadi dalam arti dalam hal apapun dalam hidup kita melalui Paskah ini saudara, berhentilah untuk takut. Yang kedua saudara, dikatakan mulailah pergi memberitakan kebangkitannya. Ya, mulailah pergi memberitakan kebangkitannya. Kata pergilah yang dicatat dalam ayat yang ke-7 itu menjelaskan bentuk yang mengatakan bukan sekedar dia pergi, mulai pergi. Dalam arti begini, setiap kita mendengarkan kebangkitan Yesus, kematian kebangkitannya kita dengarkan, itu harus mendorong kita untuk mulai pergi memberitakan kebangkitannya. Ya, kematian dan kebangkitan Kristus seharusnya bukan berita yang kita simpan untuk diri kita sendiri. Makanya saudara, kita memang kalau Paskah selalu identik dengan telur ya. Biasanya kalau kita gerejanya normal, pasti ada menghias telur buat sekolah minggu atau hal-hal yang lain kita lakukan untuk merayakan Paskah seperti ini. Identik dengan yang seperti itu. Tetapi yang mau dicatat di dalam hidup kita adalah kalau Paskah jangan hanya telurnya yang dipikirin. Tapi kalau Paskah seperti ini, semangat kita harus dipacu. Untuk apa? Untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 10 itu. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi sama di dalam penderitaannya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Berita kesaksian itu haruslah dikabarkan kepada semua orang sehingga banyak orang dapat mengenal Dia dan percaya kepadanya. Karena yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kalau kita mau kuasa kebangkitannya, jadilah saksi daripada kebangkitan itu. Coba lihat saudara, murid-murid setelah Yesus dibangkitkan, semangat mereka 2 kali lipat, berlipat-lipat menurut saya. Bukan hanya 2 kali lipat, berlipat-lipat. Keberanian mereka juga berlipat-lipat. Apalagi nanti kalau sudah melihat waktu Yesus sudah naik ke sorga dan Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini, dan mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus itu, dipenuhi dengan Roh Kudus lewat hari Pentakosta itu. Saudara lihat di sana.
Semangatnya sangat luar biasa. Petrus yang biasa, yang tergopoh-gopoh gak bisa ngomong, hanya ngomong satu kata. Lihat berapa ribu orang yang dia menangkan buat Tuhan. Makanya saudara, dikatakan para perempuan itu meski dengan kegentaran, kedahsyatan dan ketakutan dalam diri mereka. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, ibu Yakobus dan juga Salome itu memang takut pada awalnya, tetapi mereka tetap menyampaikan berita kebangkitan itu kepada Petrus. Karena pesan malaikat kan seperti itu kan, beritahu Petrus katanya. Lalu dikatakan dia mendahului kamu ke Galilea. Dan dalam ayat 8 dijelaskan bahwa Tuhan Yesus dan para muridnya juga memberitakan ini. Saudara lihat di bagian bawah itu, setelah Yesus bangkit katanya, dia masih memberitakan kebangkitan itu. Dan para murid-muridnya juga memberitakan kebangkitan itu. Kubur kosong. Memang tidak dengan serta-merta membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Namun, ini yang paling harus digarisbawahi. Namun pernyataan malaikat yang berpenampakan anak muda itu menjelaskan bahwa kubur itu kosong karena Yesus memang telah bangkit. Bayangin malaikat yang dipakai Tuhan kan, untuk mengatakan Yesus sudah bangkit. Kenapa bukan manusia? Karena manusia itu bakalan nggak percaya. Tapi begitu dicatat malaikat yang di situ, tidak ada yang tidak percaya. Karena malaikat yang mengatakan kepada 3 wanita itu bahwa Yesus sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ia telah mendahului kamu ke Galilea. Luar biasa saudara. Nggak dia bilang ia telah bangkit lalu pergi ke surga, nggak dia bilang sana. Tapi dia katakan ia telah mendahului kamu ke Galilea. Berarti setelah bangkit masih ada kehidupan. Setelah bangkit masih ada orang yang bisa melihat Yesus. Ya kan saudara ya. Dan ini yang mau kita lihat di dalam bagian ini. Ini sesuai dengan nubuat di dalam perjanjian lama. Yesaya 53 ayat 10. Lalu juga serasi dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada para muridnya dalam ayat 7, dalam Markus 14 ayat 28 itu. Catatan di pasal-pasal terakhir Injil-Injil menyatakan bahwa Yesus yang sudah bangkit itu menampakkan dirinya kepada para murid. Terakhir sama siapa dia nampakkan diri? Catatan Yohanes mencatat kepada Thomas yang gak percaya itu. Thomas lah yang gak percaya kan? Iya gak? Sebelum ku cucukkan jariku ke dalam lubang itu katanya, gak percaya aku katanya gitu saudara. Ngumpul, tiba-tiba Yesus nongol, ayo Thomas katanya, jangan gak percaya lagi, cucukkanlah di sini katanya gitu. Dicucukkan gak? Mana berani ngomong doang saudara. Ya kan? Karena apa? Karena sudah melihat. Kita melihat Yesus sudah cukup. Makanya kadang-kadang saya bingung saudara. Orang berdebat teologi, berdebat keilahiannya, berdebat kemanusiaannya, berdebat Tritunggal. Itu kadang-kadang dia mengatakan dari kelompok ini, kepercayaan dari kelompok itu, kelompok ini gitu. Saya kadang-kadang bingung saudara. Ini para teolog nggak takut Tuhan kali ya? Ngomongin Tuhan melulu, meragukan Tuhan melulu loh itu. Ya nggak? Meragukan Tuhan itu. Dengan kita tidak meyakini apa yang menjadi doktrin yang paling sentral dalam Alkitab itu, kita nggak percaya kepada itu saudara, sebenarnya kita meragukan Tuhan. Ya kan? Kita harus menerima kebenaran firman itu. Beda loh Alkitab dengan buku-buku lain. Beda Alkitab itu dengan apa? Dengan komik. Beda Alkitab itu dengan apa? Dengan novel. Catatan di dalam Alkitab itu berita yang real, berita yang pasti, berita yang luar biasa. Beda dengan buku-buku teologi yang tebal-tebal yang saya pelajari itu. Beda Alkitab. Orang bikin buku tebal itu sumbernya dari Alkitab. Makanya saudara, jangan pernah ada keraguan dalam hidup kita dalam mengikut Tuhan. Amin. Jangan pernah ada keraguan dalam mempercayai Tuhan. Gak perlu diperdebatkan mempercayai Tuhan. Percaya kepada Tuhan perlu dialami dalam hidup kita. Ya kan? Melayani Tuhan perlu kita buktikan dengan pelayanan-pelayanan yang sesungguhnya yang kita lakukan. Makanya dikatakan mereka mengimani sepenuhnya bahwa Yesus yang mereka beritakan memang sudah bangkit dari kematian
dan mengalahkan kuasa maut. Itu yang dicatat. Makanya kita perlu ada apa? Perubahan sikap. Murid-murid sikapnya berubah. Dari ketakutan sampai kemudian menjadi apa? Pengabar Injil. Yang berani mati ke seluruh dunia adalah bukti kuat bahwa Tuhan mereka sungguh-sungguh bangkit. Dan yang terakhir yang dicatat dalam sejarah gereja, dengan adanya gereja Martoma yang ada di India itu, diindikasikan setelah peristiwa kebangkitan itu pun, dan setelah pertemuan Thomas dengan Tuhan itu, dia pergi memberitakan kebangkitan Tuhan ke sana. Berarti saudara, di dalam dalam peristiwa kebangkitan ini yang paling penting kita ingat adalah catatan yang paling penting untuk penerapan buat kita. Kebangkitan itu, satu, memperkuat iman kita. Yang kedua, memperkuat pelayanan kita. Yang ketiga, memperkuat persekutuan kita. Ini untuk yang sekarang, untuk masa yang sekarang. Tapi untuk masa yang akan datang, apa makna kebangkitan itu buat kita? Makna kebangkitan Tuhan buat kita untuk masa yang akan datang, karena Yesus bangkit. Saya percaya kepada Yesus yang bangkit, dan saya juga akan dibangkitkan. Berarti menambah apa? Pengharapan eskatologi kita terhadap apa? Perubahan tubuh dosa kepada tubuh kemuliaan, di mana lewat tubuh kemuliaan ini kita akan bertemu dengan Tuhan kita, dan kita akan diangkat dari dunia ini. Itu berarti kematian yang dialami siapapun di dunia ini sifatnya sementara. Karena dengan adanya Yesus yang bangkit, maka kita pun akan bangkit. Orang-orang mati akan bangkit. Semua orang yang percaya kepadanya akan bangkit. Makanya saudara, ada bukti yang lebih otentik lagi untuk menyatakan kebangkitan Tuhan, yaitu hidup orang Kristen yang dia ubahkan. Hidup kita yang diubahkan, hidup saya saudara yang diubahkan. Sebenarnya itu mendorong kita untuk menghayati, mengamalkan, menghidupkan kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Biarlah saudara, kebangkitan Kristus yang mengubah dunia ini. Dikatakan di sana, ya kebangkitan Kristus yang mengubah dunia ini. Ya, kehidupan dunia ini berubah karena kebangkitan Yesus itu. Makanya dipesankan kepada kita hari ini, jangan takut. Mulailah memberitakan kebangkitan itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Biarlah kebangkitan-Mu ini menyemangati kami lagi, supaya dalam menjalani hidup kami ke depan, tidak ada rasa takut apapun dalam hidup ini lagi. Dan dalam menjalani hidup ke depan juga, kami boleh bersemangat memberitakan kematian dan kebangkitan-Mu itu, yang Engkau kemas dalam Injil. Dan biarlah Injil itu juga, yang isinya adalah kematian dan kebangkitan-Mu itu boleh kami beritakan kepada banyak orang. Banyak orang di dunia ini yang Engkau sudah rubah, dan mereka menjadi pemberita-pemberita kebangkitan itu. Dan Engkau juga rubah hidup kami, supaya kami semuanya menjadi pemberita-pemberita kebangkitan itu. Dalam tempat kami bekerja, tempat kami melayani, tempat kami sekolah kuliah, kami mau menjadi saksi-Mu yang terus boleh memberitakan Injil keselamatan itu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Bapa. Biar Engkau lewat Roh Kudus-Mu yang mengajari kami lebih lagi untuk mengerti maksud-maksud-Mu dalam kebenaran yang kami sudah dengarkan ini. Terpujilah Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.